tadi kita bahas gimana kalau metode Montessori tidak bisa diterapkan secara konsisten karena berbeda pendapat dengan caregiver lain. Oke, jadi ini yang lumayan problematik. Tapi tadi ada tips-tips dari Mbak Putri, yaitu yang pertama kita sounding ke keluarga dulu, kita sounding ke ayah, itu yang paling penting yang tinggal satu rumah. Lalu kita sounding juga ke caregiver lain yang tinggal satu rumah atau satu lingkungan, bahwa kita ingin menerapkan metode Montessori ini, lalu backgroundnya Montessori itu apa, basicnya, alasannya kenapa kita sounding ke mereka, terus kita sounding juga ke anak. Lalu kita mencoba mengajak anggota keluarga untuk datang ke seminar atau workshop tentang Montessori yang membahas tentang benefit-benefit Montessori biar mereka wawasannya terbuka juga. Lalu kita diharapkan untuk tetap konsisten selama kita bersama si anak. Jadi misalnya pas kita cuman bisa sama si anak pas sore ke malam gitu. Jadi selama sore ke malam ini kita benar-benar menerapkan Montessori ke anak gitu. Lalu apalagi ya? Oh ya, biasanya tuh kalau aku sendiri, kalau misalnya embun lagi mau dititipin ke caregiver lain, aku berusaha untuk memenuhi kebutuhan tumbuh kembangnya dulu nih. Misalnya nih, dia lagi di fase yang sangat membutuhkan gross motor skill, lagi manjat-manjat, lari-lari kayak gitu. Jadi sebelum dititipin, aku akan memenuhi kebutuhan itu dulu. Jadi pas dia dititipin, dia tidak sebegitu menggebu-gebu untuk memenuhi kebutuhan itu dan lebih memilih untuk mengasah kemampuan lain yang lebih tenang gitulah. Kayak gitu. Terus terakhir kuncinya adalah keras kepala. Aku sama Mbak Putri nyebutnya adalah keras kepala karena memang kita harus kayak berpendirian kuat gitu meskipun banyak mendapat banyak halangan, tapi karena kita tahu itu yang baik untuk anak dan kita tahu kalau kita konsisten pasti hasilnya baik juga, jadi kita tetap keras kepala tapi tetap dengan mengungkapkannya dengan kata-kata yang tidak menyakiti orang lain. Lalu apa lagi ya? Oh ya, sounding ke anak itu bisa juga dengan cara misalnya nih, kalau lagi dititipin ke kakek neneknya gitu, kita harus maklum kalau misalnya kakek nenek melarang dia untuk manjat-manjat, lari-lari karena namanya juga dititipin pasti ada beban kalau anaknya kenapa-kenapa gitu, atau mereka karena usia juga pasti tenaganya nggak kayak kita bisa ngejar-ngejar, makanya kita bisa bilang ke anak, oke, kamu boleh manjat-manjat, boleh lari-lari, tapi kalau sama ibu ya, kalau lagi sama kakek nenek main yang ini aja ya, mainnya di lantai aja ya gitu, kayak gitu. Terus apa lagi? Terakhir yang kami bahas tadi adalah harus belajar dari mana sih tentang Montessori gitu. Oke. Pertama, bisa banget dari buku. Rekomendasi buku ada di highlight reading list di Instagramku. Terus bisa juga dengan ikutan workshop atau seminar pendek dari platform pendidikan Montessori. Kayak kalau kita biasanya sering kita biasanya tuh ikutan dari Sunshine Teachers Training. Dia selain ada program diploma, kalau ini agak panjang nih, setahun, tapi dia juga ada yang cuman sekali pertemuan kayak gitu, tapi cukup merangkum dasar-dasarnya gitu. Lalu coba kita bisa coba datang ke Montessori class untuk anak-anak. Bisa dia biasanya ada buka per visit gitu, jadi bayar sekali datang doang, nggak terikat. Lalu bisa dengan memfollow Instagram ibu-ibu Montessorian lain. Kalau yang aku follow sama Mbak Putri itu ada Montessori in Real Life. Kebetulan dia punya newborn sekarang, jadi selain menerapkan Montessori untuk anaknya yang berusia 2 tahun, dia juga mulai dari awal banget nih adiknya yang newborn. Lalu ada Montessori in Motion, terus ada Montessori Notebook, itu juga sering share tentang
filosofinya, bukan cuman activity-nya tapi filosofinya juga. Lalu apalagi ya? Lalu bisa juga ikutan playdate kita Bambini De Monti, karena selain ngajak anak-anak beraktivitas, kita juga akan ada sharing session di setiap sesi playdate-nya dengan ibu-ibu. Jadi sambil mengobservasi anak-anak kita yang sedang main, kita bisa ngobrol juga, kalau gini itu kita harus gimana Mbak, kalau gini harus gimana Mbak, itu kita bisa saling ngobrol. Gitu deh, paling itu aja sih. Nanti untuk materi-materi yang lebih detail kayak tentang development anak tuh kayak apa sih, terus kebutuhan tumbuh kembang anak, sensitive periods, prepared environment, itu akan kita bahas di Coffee Talk lain di setiap hari Jumat gitu. Semoga bisa membantu dan membuka wawasan tentang kenapa Montessori sih gitu ya. Terima kasih, sampai jumpa di Coffee Talk berikutnya hari Jumat nanti ya.